Di tengah-tengah masa yang sulit ini banyak di antara mereka yang sering dibully. Saya bersyukur ada beberapa kesempatan khotbah di beberapa sekolah Kristen. Ternyata di sana ada banyak anak-anak juga saling bully satu dengan yang lain. Menindas, menghina, mengolok. Di tengah-tengah kondisi seperti itu mungkin anak-anak kita hidup di dalam hopeless. Tidak ada pengharapan. Mereka seakan-akan mereka tidak berarti. Disitulah kehadiran kita sebagai orang tua memberikan harapan kepada mereka. Bahwa mereka berharga dan bernilai. Mereka begitu istimewa dan unik di hadapan Tuhan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa beri senyum ke kiri kanannya. Ya, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali ke rumah Tuhan. Kita sudah menyanyi memuji Tuhan dan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita akan membacakan mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat 9. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Saya mengajak kita baca secara bergantian terlebih dahulu. Ayat 4 saya bacakan, Bapak Ibu akan membacakan ayat 5 seterusnya sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu Deborah seorang nabiya istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat yang ke-6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ayat 14 sampai 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya, melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, selama sebulan ini kita berbicara tentang pemimpin-pemimpin, ya, yaitu melalui hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin umat Israel pada saat setelah mereka keluar dari tanah Kanaan, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan boleh dikatakan mereka belum memiliki pengalaman berperang yang bagus karena mereka selama 400 sekian tahun menjadi budak di Mesir. Nah Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar tentang kepemimpinan, ya. Kembali belajar tentang salah seorang pemimpin. Waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya mendapatkan ada satu kalimat yang mengatakan demikian. Kepemimpinan memiliki kaitan yang erat dengan keteladanan.
Jadi pemimpin kadang-kadang diidentikan dengan teladan. Jadi memimpin artinya kita yang memimpin memberikan teladan kepada orang yang dipimpin. Nah, keteladanan tercermin dalam perilaku. Bagaimana dia tutur katanya, perilakunya, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, bagaimana perkataannya, bagaimana pemikirannya. Bahkan cara seseorang pemimpin menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, salah satu keteladanan kepemimpinan yang menarik di dalam Alkitab untuk kita lihat dan pelajari adalah dari tokoh yang tadi kita baca, tokoh wanita yang bernama Deborah. Saudara, siapa itu Deborah? Dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita tahu bahwa Deborah adalah seorang hakim dan nabi perempuan. Kemudian di dalam ayat 4 dikatakan istri Lapidot. Jadi Bapak Ibu, waktu Deborah menerima panggilan Tuhan, Deborah bukanlah orang yang punya kedudukan yang tinggi. Bukan. Dia adalah seorang ibu yang sederhana. Ibu dari sebuah keluarga yang sederhana. Kemudian dia mendapat panggilan Tuhan untuk menjadi hakim dan nabi. Hakim itu berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin yang menolong umat yang mengalami masalah. Kalau kita perhatikan di ayat 5, mereka datang mencari Deborah dan Deborah memberi suggestion, saran yang kepada mereka di dalam menghadapi masalah mereka. Kemudian dia juga dikatakan seorang nabi perempuan. Nabi punya tugas adalah menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah kepada umatnya. Itu menunjukkan bagaimana Deborah selain sebagai seorang hakim, dia memiliki relasi yang akrab dan dekat dengan Tuhan. Dan menarik sekali di sini diberitahukan catatannya bahwa Deborah bukan memimpin dalam masa yang gampang, tetapi dia justru memimpin bangsa Israel dalam masa-masa yang sulit. Kalau kita tahu ayat 1-3 di sana menandakan bagaimana seperti yang terjadi ya, kalau kita baca sepanjang kitab Hakim-Hakim, begitu pemimpin mati maka umat Israel itu akan kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian setelah itu mereka ditindas. Kalau dalam konteks Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 ini mereka ditindas oleh bangsa Kanaan. Dengan seorang raja yang bernama Yabin dan panglimanya Sisera. Dan catatan Alkitab memberitahukan bahwa mereka ditindas begitu rupa, begitu luar biasa sehingga mereka begitu menderita. Di tengah-tengah penderitaan itu mereka berteriak dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat yaitu Deborah. Tapi menarik sekali Bapak Ibu, nanti kita akan lihat kenapa Deborah begitu menarik. Ya karena minimal kalau kita tahu di antara 12 hakim atau pemimpin yang dibangkitkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, Deborah adalah satu-satunya wanita. Dan menarik sekali Deborah hidup, nanti kita akan lihat lebih lanjut di zaman patriarki, di mana perempuan tidak dianggap menjadi pemimpin adalah laki-laki. Dan selalu ada perlakuan khusus kepada laki-laki tapi tidak kepada perempuan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Deborah dipanggil menjadi hakim dan nabi perempuan. Di sini kemudian dilanjutkan, pemanggilan ini lebih dari sekedar catatan sejarah. Ya, melalui lensa kisah Deborah ini pagi hari ini saya mau mengajak kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja melalui individu yang tidak sempurna. Salah satunya Deborah sebagai seorang ibu rumah tangga dipanggil menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Kemudian kalau kita lihat juga dalam kisah ini, bagaimana seorang yang bernama Yael, seorang perempuan biasa dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan seorang yang bernama Sisera, seorang panglima yang bengis dan kejam. Tetapi Tuhan memakai Yael untuk membunuh Sisera. Nah nanti kalau kita baca secara lengkap di dalam Hakim-Hakim pasal 4-5. Nah di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai individu yang tidak sempurna. Di mana Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada Deborah. Dan hikmat kepada Deborah untuk memimpin bangsa yang besar itu. Mengatasi tantangan. Kalau kita hitung-hitung ya, tentara Israel dengan tentara Kanaan itu jauh beda. Maksudnya lebih kuat jauh tentara Kanaan daripada Israel. Tapi kita melihat, kita baca dalam kisah ini, Israel bisa menang atas Kanaan yang besar dan kuat itu. Itu adalah hal yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Dan bagaimana kisah ini kita juga melihat menjadi bayangan dari karya Kristus. Nah Bapak Ibu, dari kisah Hakim Deborah ini saya mau mengajak kita melihat ada beberapa aspek. Aspek yang pertama, Deborah dipanggil sebagai pemimpin oleh Allah, ya, pemimpin yang dipanggil oleh Allah. Seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan adalah seorang pemimpin yang selalu sadar bahwa kekuasaan atau kepemimpinan yang dia miliki itu adalah amanah atau itu datangnya dari Allah. Seorang pemimpin yang berkenan kepada Tuhan, dia akan selalu sadar kalau dia bisa ini dan itu bukan karena dia, bukan karena dia hebat, bukan karena dia mampu, tetapi semata-mata karena Allah yang memberikan kemampuan kepada dia. Sehingga di dalam menjalankan kepemimpinannya kita melihat Deborah tidak pernah menonjolkan diri. Deborah selalu mengatakan ini dari Tuhan, itu semua karena Tuhan, itu semua dimungkinkan oleh Tuhan. Segala keberhasilannya, segala kemampuannya, bahkan kemenangannya pun dia tahu itu datangnya dari Tuhan. Sama seperti Deborah dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya dan saudara, kita juga dipanggil, setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus untuk menjadi pemimpin dunia di mana kita berada pada hari ini. Nah Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingat setiap kita adalah pemimpin. Ya, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Pemimpin dalam hal apa lagi? Di antara kita yang hadir pada saat ini ada yang sebagai bapak, ada sebagai mama. Kita sebagai orang tua, kita adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Sebagian di antara Bapak Ibu diberi kepercayaan oleh Tuhan punya usaha, punya bisnis. Dan hari ini saudara menjadi pemimpin di tengah-tengah usaha pekerjaan saudara. Juga di dalam masa-masa yang sulit ini. Betul? Saya mau bertanya kepada beberapa orang, katanya hari ini perekonomian sangat sulit sekali. Ya, di tengah-tengah masa yang sulit ini. Sebagai orang tua, membimbing, membesarkan anak sekarang dibanding dulu. Ya. Ada orang yang punya anak sudah gede, Tuhan karuniakan dalam masa tuanya punya anak lagi. Dia berkata kepada saya, Pak Alex, dulu kita membesarkan anak itu gampang sekali. Anak pertama, kedua yang beda umurnya lebih dari 10 tahun. Kemudian dia dapat lagi anak satu yang kecil, dia katakan. Tapi sekarang membesarkan anak itu tidak gampang. Beberapa guru yang sudah senior, saya pernah berjumpa dengan mereka. Mereka berkata, Pak Alex, kalau dulu ngajar anak-anak itu gampang. Tapi sekarang ngajar anak itu sulit sekali. Nah Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini saya mau memberitahu Bapak Ibu. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan menjadi miliknya dan Tuhan mempercayakan kita menjadi pemimpin minimal atas diri kita sendiri. Kalau Tuhan karuniakan keluarga, kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan. Kita menjadi pemimpin di tengah-tengah usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kita menjadi pemimpin di tengah-tengah profesi kita masing-masing. Ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai kerja, ada di antara kita sebagai siswa, sebagai pemimpin di tengah-tengah teman-teman kita. Dunia di mana kita ada hari ini dengan segala permasalahan dan pergumulannya. Kita menjadi pemimpin di tengah-tengah kampus yang Tuhan izinkan kita boleh belajar di sana. Dan saya mau katakan sebagai anak kita juga diizinkan oleh Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin masih banyak orang rumah kita yang belum percaya kepada Tuhan. Itu tempat di mana Tuhan mau kita menjadi pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin yang diperkenan oleh Allah kalau kita melihat dalam kehidupan dan pelayanan dari Deborah adalah di dalam dia memimpin dia selalu sadar bahwa yang dia mau senangkan adalah Tuhan. Kalau dia tahu jabatan sebagai pemimpin itu adalah amanah, maka dia tidak akan sia-siakan kesempatan untuk memimpin itu dengan sebaik-baiknya. Dia akan menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Makanya kita melihat Deborah selama masa kepemimpinannya 40 tahun. Dia memimpin dengan baik dan dia selalu sadar keberhasilannya adalah karena Tuhan, bukan karena dia. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sama seperti Deborah dipanggil menjadi pemimpin bagi umat Israel. Hari ini Bapak Ibu dan saya, kita semua dipanggil pemimpin di dalam hidup kita. Ada panggilan Tuhan yang unik bagi setiap kita. Ya, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di
pasar mungkin, ada yang bekerja di tempat di gudang, ada yang bekerja dimanapun kita bekerja. Apapun profesi dan panggilan saudara pada hari ini, itu adalah ladang saudara di mana Tuhan memanggil saudara menjadi seorang pemimpin di dalamnya. Nah, pemimpin yang baik adalah selalu sadar, hari ini kalau kita bisa ada, itu semua karena Tuhan. Waktu kita berhasil, kita tidak menjadi sombong dan lupa diri. Tapi waktu kita gagal, kita tidak merasa kita sendiri, tapi kita tahu Tuhan selalu menyertai kita dan menopang kita. Sekalipun memang jadi pemimpin itu tidak gampang. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Oke. Next dikatakan seperti halnya juga ya Kristus dalam hal kepemimpinan kita melihat bagaimana dalam kisah ini bagaimana Allah tidak melihat kualifikasi dunia tetapi kesediaan kita untuk taat. Dalam case Deborah ini kita melihat Deborah adalah seorang perempuan di tengah-tengah budaya patriarkir yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kepemimpinan. Makanya tidak heran di antara 12 hakim-hakim semuanya laki-laki, cuman satu ini yang perempuan. Ya, beda sekali ya. Tapi Tuhan memilih dia. Dengan Tuhan memilih Deborah seorang perempuan di tengah-tengah budaya patriarki ini menunjukkan bahwa Allah bisa atau dapat menggunakan siapa saja. Bapak Ibu, kalau kita coba renungkan kita hari ini, kalau kita bisa punya bisnis, punya usaha, punya pekerjaan, punya profesi, punya jabatan yang baik di tengah-tengah masyarakat atau di dalam perusahaan, kita sadar bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Semua itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini saya berjumpa dengan beberapa jemaat. Mereka pengusaha, mereka katakan, Pak Alex, di tengah-tengah masa yang sulit ini semua orang mengalami sulit. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah kesulitan itu Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan kasih saya hikmat bagaimana boleh menjalani bahkan melewati masa-masa sulit di dalam masa pandemi. Setelah perekonomian begitu sulit, mulai bisa pulih, bisa bangkit kembali. Nah Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Allah memilih kita tidak melihat kualifikasi kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita mau jujur, kita sebenarnya bukan orang tua yang baik bagi anak-anak kita, bukan? Betul enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita harus jujur ngomong. Saya juga secara pribadi ya, saya melihat kayaknya saya tidak cocok jadi suami yang baik. Saya tidak mampu. Ya, apalagi saudara dalam panggilan pelayanan sebagai hamba Tuhan 25 tahun ini saya melihat begitu banyak kelemahan, kekurangan yang ada dalam diri saya. Tapi kalau saya bisa bertahan, bisa hidup sampai hari ini, bisa tetap melayani walaupun begitu banyak godaan dan tantangan, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang menopang. Amin. Ya, Allah tidak melihat kualifikasi kita walaupun ada kekurangan. Kalau kita lihat 11 hakim-hakim yang lain, mereka bukan orang yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan mereka, Allah memakai mereka dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Kita lihat juga bagaimana Musa, seorang pemimpin yang luar biasa. Pada saat Tuhan memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, 2 juta orang, Alkitab mencatat bukan orang terpelajar, bukan orang pintar, tetapi bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana mungkin Musa yang pada waktu dipanggil oleh Tuhan dia tidak mampu, dia tidak bisa bicara katanya ya. Bagaimana saya memimpin mereka? Tapi kita melihat Tuhan memakai Musa, seorang yang katanya tidak bisa ngomong, tidak pandai ngomong, itu dipakai oleh Tuhan. Memimpin 2 juta orang umat Israel yang tegar tengkuk. Bukan 1 hari, tetapi 40 tahun di dalam padang gurun Bapak Ibu. Jadi kita lihat sekali lagi Bapak Ibu, Allah bisa memakai siapa saja. Oleh sebab itu saya rindu kita menjadi penghiburan bagi setiap kita. Betul, kita sadar memang kita banyak kelemahan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan Tuhan memilih kita menjadi pemimpin di dalam hidup ini. Minimal untuk diri kita sendiri. Kemudian skup yang lebih besar menjadi pemimpin di tengah keluarga. Ada aset Tuhan yang Tuhan titipkan yaitu anak-anak. Kalau kita punya umur yang lebih panjang, punya cucu. Kalau lebih panjang lagi Tuhan menitipkan aset itu apa? Anak, mantu, cucu, cicit. Yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Untuk kita pimpin mereka dengan baik.
sesuai dengan maunya Tuhan. Seorang yang sadar kalau dia punya jabatan itu datangnya dari Tuhan, maka dia akan memimpin, menjalankan perannya sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh yang memberikan tugas kepada dia, yaitu Tuhan. Sehingga kita melihat sepanjang kepemimpinan Deborah, dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu menjunjung tinggi nama Tuhan, dia selalu melakukan segalanya sesuai dengan caranya Tuhan. Dan teladan yang terindah di dalam kepemimpinan itu juga dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pemimpin yang sejati. Sehingga kalau kita lihat dalam sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, dia tahu dia lahir untuk melakukan kehendak Allah Bapanya selama dia hidup. Kalau kita lihat memang dalam catatan sejarah tidak dicatat setelah dia umur 12 kemudian hilang. Tapi kalau kita lihat selama yang ada di dalam catatan Alkitab, bahkan mulai dari kecil, Tuhan tahu bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapa bagi dunia ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu menyelamatkan umat manusia. Apakah di dalam panggilannya itu Tuhan tidak mengalami pergumulan? Tuhan mengalami pergumulan yang begitu berat. Bagaimana dia menghadapi jalan salib itu? Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi pada hari itu dia diolok, dihina, diludahi. Tapi dia mampu untuk terus taat sampai akhir. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sampai 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, salah satunya dikatakan sudah selesai. Apanya yang selesai? Dia sudah selesai mengemban tugas yang Allah berikan kepada dia untuk dijalankan, yaitu menebus umat manusia. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah Deborah menjadi bayangan kecil dari kepemimpinan Kristus, itu mengingatkan kepada kita seorang pemimpin yang sadar bahwa jabatan yang dia miliki adalah dari Allah. Maka kita melihat di dalam pelayanan Deborah sebagai pemimpin ada pengorbanan. Ya, bagaimana di sini kita melihat pengorbanan yang diberikan oleh Deborah sebagai seorang ibu rumah tangga. Urusan rumah tangga itu tidak habis-habisnya. Tapi dia mau dipakai oleh Tuhan, dia menjadi seorang hakim. Ya, bagaimana dia memberi waktu. Kalau kita baca di ayat 5, orang-orang Israel mengalami kesulitan, datang mencari dia. Bagaimana dia melayani, dia berkorban, energi tentunya. Dan juga yang kita perhatikan tadi, si Barak bilang kalau kamu tidak maju, saya tidak maju. Nah, di sini kita melihat dia juga ikut di dalam medan pertempuran. Itu artinya dia berkorban bukan hanya waktu, energi dan juga nyawanya untuk melayani bangsanya. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa seorang pemimpin yang baik dan berkenan kepada Tuhan adalah seorang pemimpin yang rela berkorban. Bagi kita sebagai orang tua itu bukan hanya kita pahami, saya yakin kita juga sudah melakukannya. Dalam kita mendidik, membesarkan anak kita, kita rela berkorban. Betul? Bagi Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, kita tahu itu. Bagaimana membesarkan anak, ya. Tidak langsung anak kita lahir langsung gede gitu. Ya, mulai dari kecil, mulai dari masa kehamilan, terus setelah keluar akan perlahan. Berapa banyak waktu, tenaga yang kita berikan untuk membesarkan anak itu. Bahkan saya pernah mendengar seorang ibu dan seorang ayah, ya, jangan ibu terus, ayah juga pernah berkata, waktu anaknya masih kecil sakit, dia bilang, aduh kalau bisa saya aja yang sakit, jangan dia Tuhan. Bahkan saya pernah mendampingi seorang yang kehilangan anak waktu kecil, cuma 18 hari. Orang tuanya berkata, Tuhan kalau bisa jangan anak saya, panggil saya aja. Ya, kadang-kadang kita bisa mengalami masa-masa seperti itu. Nah, kita melihat di dalam kepemimpinan Deborah adalah seorang yang rela berkorban. Itu juga mengingatkan kita tentang kepemimpinan Kristus. Di dalam pelayanan Kristus, Kristus memberikan nyawanya sebagai korban tebusan untuk seluruh manusia. Seharusnya kita yang dihukum di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus sebagai pemimpin kita, sebagai teladan bagi kita, dia mengorbankan dirinya, mati bagi kita. Deborah juga memberikan teladan yang baik. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan Deborah memimpin bangsa Israel selama 40 tahun itu dengan adil dan bijaksana. Ada keteladanan di dalamnya. Dia bukan seorang pemimpin yang hanya ngomong, tapi dia juga adalah seorang pemimpin yang turun ke bawah.
Hadir di tengah-tengah orang yang dipimpin di dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Deborah ada di tengah-tengah mereka. Bukankah itu juga kita sebagai orang tua, sebagai atasan, sebagai pemimpin, seharusnya kita juga belajar memberikan keteladanan bahwa kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi seorang pemimpin selalu belajar mengupayakan kesejahteraan semua orang dibanding kesejahteraannya sendiri. Dan dikatakan Deborah juga adalah seorang pemimpin yang memberikan harapan kepada bangsa Israel yang sedang putus asa. Kristus juga datang ke dalam dunia memberi pengharapan bagi dunia yang tidak punya pengharapan. Dan bagi saya dan saudara hari ini, di dalam poin ini mengingatkan kita. Tengah-tengah masa yang sulit ini ada banyak orang yang hidup putus harapan. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara hari ini, Tuhan mau melalui kita memberi pengharapan bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak anak-anak kita hari ini mungkin frustasi dengan segala pelajaran atau tantangan hidup yang mereka hadapi. Khususnya anak-anak muda, ya anak-anak SMP, anak-anak SMA. Di tengah-tengah masa yang sulit ini banyak di antara mereka yang sering dibully. Saya bersyukur ada beberapa kesempatan khotbah di beberapa sekolah Kristen. Ternyata di sana ada banyak anak-anak juga saling bully satu dengan yang lain. Menindas, menghina, mengolok. Di tengah-tengah kondisi seperti itu mungkin anak-anak kita hidup di dalam hopeless. Tidak ada pengharapan. Mereka seakan-akan mereka tidak berarti. Disitulah kehadiran kita sebagai orang tua memberikan harapan kepada mereka. Bahwa mereka berharga dan bernilai. Mereka begitu istimewa dan unik di hadapan Tuhan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sekalipun. Mungkin secara penampilan fisik mereka tidak sebaik teman-temannya. Tapi di mereka, setiap mereka adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita diingatkan setiap kita adalah pemimpin. Allah memanggil kita. Allah punya pelayanan khusus bagi kita. Setiap kita dalam usia kita saat ini. Apapun panggilan dan profesi kita, Tuhan mau memakai kita. Yang kedua dari bagian ini, saya melihat tentang kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam memenuhi panggilan kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen. Ya, Deborah dan Barak menandakan satu kerjasama yang luar biasa. Saudara, ada beberapa penafsir mengatakan ini juga merupakan menunjukkan salah satu kerendahan hati Deborah sebagai seorang pemimpin. Kadang-kadang waktu kita jadi pemimpin, kita merasa kita paling pintar. Kadang-kadang kita seakan-akan kita tidak bisa percaya kepada orang lain. Ya, kita tidak bisa minta tolong sama orang lain. Seakan-akan hanya kita yang bisa dan yang tidak bisa. Tapi menarik sekali Deborah sekalipun Tuhan memanggil dia, mempercayakan dia sebagai seorang pemimpin. Tapi Deborah di sini dikatakan rendah hati, belajar mau kerjasama. Dan kita lihat Bapak Ibu, kenapa di dalam berbagai kepemimpinan seringkali kita tidak berhasil karena banyak pemimpin yang sulit bekerja sama dengan bawahannya atau orang yang dipimpinnya. Banyak keluarga tidak bahagia, tidak sejahtera karena seringkali banyak orang tua menjadi orang tua yang otoriter. Tidak mau kerjasama dengan anak-anaknya. Bahkan kadang-kadang ada pasangan-pasangan lebih otoriter dan tidak mau kerjasama dengan pasangannya. Padahal membesarkan anak atau memelihara anak dalam keluarga itu perlu kerjasama yang baik. Nah, kita gambarkan nanti antara orang percaya bagaimana kita membangun atau membuat sebuah gereja bertumbuh itu perlu kerjasama antara semuanya. Gereja yang baik bukan hanya dipimpin oleh pemimpin yang hebat, tetapi dia memiliki jemaat yang hebat. Amin. Amin. Keluarga yang baik itu kalau semua merasakan baik. Kalau hanya satu yang baik, yang lain tidak baik, tidak akan jadi baik. Nah di sini kita lihat kerjasama. Nah bagaimana kita bisa membangun kerjasama yang baik? Kerjasama antara Deborah dengan Barak itu dibangun. Nah salah satunya Bapak Ibu, waktu kita mau bekerja sama, mari kita belajar melihat rekan kerja kita itu sebagai rekan. Bukan saingan atau lawan. Bagaimana supaya keluarga kita bahagia? Lihat suamimu itu sebagai rekan kerja, bukan sebagai sainganmu. Nah hari ini di tengah-tengah masa yang semakin berkembang, banyak seringkali suami istri bersaing. Apalagi kalau dua-dua kerja misalnya. Dua-dua menghasilkan. Kadang-kadang kita sulit untuk bekerja sama. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik.
Tadi kita tahu bahwa tantangan kita hari ini membesarkan anak tidak seperti dulu. Sekarang jauh lebih sulit, kita perlu kerjasama. Demikian juga dengan mengembangkan gereja Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan satu gedung yang cukup besar bagi kita. Supaya gedung ini bisa tetap eksis dan terlebih lagi memenuhi panggilan Allah bagi kita sebagai satu gereja. Kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah perlu kerjasama satu dengan yang lain. Mari lihat kiri kananmu, apa itu istri atau suamimu. Itu rekanmu, bukan sainganmu. Bukan musuhmu. Mari lihat anak-anakmu, itu rekan kerjamu. Ya, hari ini di awal bulan Agustus kemarin kita bicara tentang perusahaan keluarga atau bagaimana perusahaan itu bisa terus berjalan. Mari kita belajar melihat anak kita itu bukan saingan. Kalau anak kita lebih pintar, anak kita lebih hebat, puji Tuhan. Tapi ingat itu bukan saingan, itu rekan kita. Juga di dalam pelayanan, di dalam bergereja kita harus ingat. Ya, kerjasama kita dengan Barak dengan Deborah ini menggambarkan kerjasama kita dengan Roh Kudus dalam mempersiapkan kita sebagai pemimpin yang baik. Roh Kudus memberikan kita hikmat, kekuatan, karunia, dan talenta yang berbeda-beda yang harus kita gunakan untuk membangun tubuh Kristus. Di dalam kerjasama yang baik, biarlah perbedaan kita itu tidak memisahkan kita. Tapi perbedaan kita itu membuat kita saling melengkapi. Next, di sini dikatakan ya, dalam pelayanan di gereja penting bagi kita untuk bekerja sama. Ingat, berkembang atau tidak berkembangnya gereja kita di tempat ini. Sekali lagi bukan karena punya majelis, punya hamba Tuhan yang hebat. Enggak. Tapi punya jemaat dan hamba Tuhan yang hebat yang sama-sama bekerja mengembangkan pelayanan Tuhan ini. Selain kita mengandalkan Tuhan, kita butuh orang-orang untuk boleh bersama-sama. Ya. Berkali-kali saya selalu mengingatkan, kita masih punya PR bersama untuk kita selesaikan, yaitu pembangunan rumah Tuhan ini. Bukan hanya secara fisik, tapi lebih penting daripada itu adalah kalau kita melihat bangku-bangku kosong itu, mungkin harusnya ada orang yang duduk di sana tapi hari ini tidak duduk. Atau mungkin semua sudah datang, artinya gereja kita masih bisa menampung orang-orang baru yang belum percaya kepada Tuhan sebagai sarana bagi kita untuk memenangkan mereka. Sebagaimana kalau Bapak Ibu lihat di atas ini, kalau tidak salah bacanya itu Sancti Aiseren, Allah mengasihi manusia berdosa. Mengingatkan kita kembali kita sudah diselamatkan, Tuhan mau kita juga menyelamatkan orang-orang di luar yang belum mengenal Tuhan. Dan di Indonesia, 1 orang percaya, masih ada 10 orang yang belum percaya. Artinya masih banyak yang boleh kita bawa masuk di dalam gereja ini. Ya, mari kita kerjasama. Nah, di dalam pelayanan waktu kita bersama-sama sebagai pemimpin kita bekerja sama, ingat perbedaan bukan membuat kita bermusuhan. Tapi perbedaan membuat kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kelebihanku melengkapi kekuranganmu, kelebihanmu melengkapi kelemahanku. Oke? Dan dikatakan apa? Perlu saling mendukung. Jadi alangkah indahnya kalau ada program yang baik terus didukung, jemaat berpartisipasi. Ada program yang baik jemaat tidak mendukung, sama juga bohong, ya. Nah, bagaimana gereja kita semua, hamba Tuhan, diaken, pengurus komisi dan seluruh jemaat bersama-sama mengembangkan pekerjaan Tuhan menjadi satu kesatuan yang kuat untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Hal selanjutnya yang kita lihat dari kisah ini adalah berbicara tentang kemenangan, ya. Next. Kemenangan atas Sisera merupakan kemenangan Kristus. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Setiap peperangan kalau kita lihat di dalam kisah hakim-hakim ini, ternyata peperangan itu bukan hanya secara fisik, tapi di sana secara langsung Allah berintervensi. Misalnya nanti kita lihat di dalam kisah Deborah ini. Jadi kemenangan itu bukan hanya kemenangan Deborah dan Barak, tapi kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan bersama dengan Allah. Jadi kemenangan yang dimaksud di sini adalah bukan kemenangan hanya kemenangan secara fisik tanpa melibatkan Tuhan. Tapi kemenangan kita dapatkan di dalam menjalani panggilan kita adalah bersama dengan Allah. Dan kemenangan yang diberikan itu harus melalui ada yang dikalahkan. Dan di dalam kisah ini kita melihat bagaimana Sisera, seorang panglima
ya, Kanaan ini dikalahkan beserta dengan seluruh tentaranya. Kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal 5, kita mendapati bagaimana Allah berperang memenangkan peperangan ini bagi umat Israel. Ya, kalau kita baca di pasal 5, kita akan baca di sana ternyata waktu tentara sudah keluar, ya, tentara Israel keluar, tentara Kanaan ini dengar. Akhirnya mereka kejar sampai di Sungai Kison. Nah, di Sungai Kison itu menurut catatan sejarah biasanya bisa kering, dan pada waktu itu pas kering. Jadi tentara yang banyak itu dengan 900, ya, 900 dia punya kereta perang itu nyampe di Sungai Kison waktu itu masih kering, dan Allah bekerja dengan luar biasa mendatangkan gempa bumi dan langsung mendatangkan hujan bandang. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana cara Allah menolong umatnya. Jadi mereka semua sudah takut, ya. Jadi semua orang itu, orang Kanaan dibunuh pada waktu itu hanya dengan 10 orang. Melawan begitu banyak orang yang notabene mereka lebih hebat berperang, tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan menebus mereka, itu mengingatkan kita kembali akan penebusan Kristus bagi kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi kita. Dan kemenangan itu didapatkan dengan cara bagaimana umat Israel hidup dengan tenang dan damai selama 40 tahun. Dan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan hidup yang baru di dalam Kristus. Bukan hanya sejengkal waktu di dunia ini. Kalau firman Tuhan bilang 70-80 tahun. Tapi hidup yang baru Tuhan berikan sampai selama-lamanya. Sampai kepada kekekalan. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya yang kita belajar tatkala seorang anak Tuhan sudah menjadi pemimpin yang baik, sudah berhasil di dalam kepemimpinannya, bagaimana seharusnya kita menyatakan syukur kita kepada Allah. Nah, Deborah setelah diberikan mengalami kemenangan, dia menyanyikan kemenangan, ada ungkapan syukur dan pujian kepada Allah yang dia ungkapkan melalui Deborah pasal 5 ini. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan serta apa yang Tuhan sudah lakukan menjadi satu legacy, satu warisan, satu kesaksian bagi generasi mendatang untuk terus bergantung, untuk terus mengandalkan Tuhan. Nah, bagi kita Bapak Ibu yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan mau agar melalui hidup kita, orang yang belum percaya boleh percaya kepada Tuhan. Ya, agar melalui hidup kita, mereka yang belum percaya kepada Tuhan boleh mengenal Tuhan. Dan dikatakan mereka boleh tahu Tuhan melalui kehidupan kita. Dan dalam bagian nyanyian Deborah ini juga terlintas ada nyanyian dan pujian sebagai satu sarana yang kuat untuk mengungkapkan iman dan penyembahan kita kepada Allah. Kita boleh memuji, menyembah Allah melalui nyanyian, melalui musik, melalui pujian, melalui karunia-karunia yang Tuhan kasih kepada kita, kita gunakan untuk kembali memuliakan Dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini juga mengingatkan kepada kita. Kalau kita sudah mengalami begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita, maka mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam hidup kita. Apa implikasinya kisah ini bagi kehidupan kita hari ini? Saya melihat minimal ada beberapa hal. Yang pertama, sama seperti Deborah dipanggil untuk mendengarkan suara Allah dalam hidupnya. Mari kita juga, kalau kita belum tahu apa yang menjadi panggilan hidup kita, dan hari ini firman Tuhan mengingatkan Tuhan memiliki sesuatu yang panggilan yang unik dalam dirimu. Bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam hidup saya melalui profesi, melalui keluarga, melalui panggilan saya. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan kepada kita melalui doa dan pembacaan firman. Banyak orang terpanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi misionari, memiliki panggilan yang unik dalam hidupnya, itu melalui pembacaan dan perenungan firman. Atau yang kedua, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Ada seorang yang dipanggil oleh Tuhan melayani di antara kaum tunawisma, karena begitu melihat kondisi di sekitarnya, ada gerakan Tuhan bagi dia untuk pergi melayani mereka. Ya, kalau kita tahu juga seorang yang cukup terkenal, ya, Mother Teresa, seorang yang dari keluarga yang secara finansial sangat cukup dan keluarga yang enak, tapi dia mendapat panggilan untuk pergi ke Kalkuta melayani orang-orang kusta di sana. Nah, Bapak Ibu, mari hari ini kita belajar. Tuhan punya sesuatu bagi kita. Mari kita peka mendengar suara Tuhan, apa panggilannya bagi kita. Yang kedua, kalau kita sudah dengar, mari kita terima panggilan itu.
memang tidak gampang. Tapi biarlah ini boleh meneguhkan kita menjadi seorang pemimpin di tengah keluarga, di kantor, di masyarakat itu tidak gampang. Tapi Tuhan mau meneguhkan panggilan itu bagi kita hari ini. Ya, untuk menjadi pemimpin di rumah. Bagaimana kita tetap melakukan peran kita sebagai orang tua, mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Di tengah-tengah begitu banyak ajaran yang mereka hadapi setiap hari. Di dalam rumah kita punya waktu banyak untuk mereka mengajarkan tentang Tuhan. Bukan hanya melalui perkataan tapi juga melalui kehidupan dan tindakan iman kita di tengah-tengah masalah hidup yang mereka hadapi. Di tengah-tengah kantor yang kita miliki kita juga bisa bagaimana menyatakan cara hidup Kristiani, bagaimana cara memimpin pemimpin Kristiani, bagaimana kita memperlakukan ya orang-orang pekerja kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah kita sudah menggaji mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang sudah sepantasnya atau tidak? Bagaimana kita memperlakukan ya asisten rumah tangga kita? Sudahkah kita memperlakukan mereka dengan cara yang benar? Bagaimana kita memperlakukan karyawan kita? Bagaimana kita bersikap dengan rekan kerja kita? Bagaimana kehidupan kita sebagai mahasiswa atau siswa-siswi Kristen? Apakah kita sudah menyatakan sebagai seorang Kristen atau mahasiswa Kristen di tengah-tengah mungkin cara hidup mereka yang berbeda dengan kita? Apakah kita tetap konsisten dengan panggilan kita? Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita menjadi panggil menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu, kita juga dipanggil menjadi pekabar Injil yang efektif dan kreatif. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hari ini dengan perkembangan zaman, salah satu yang kita bisa lakukan apa? Kita seringkali sulit untuk menginjili orang, tapi mungkin kita mendapatkan cara-cara yang kreatif. Ya, bagaimana ada khotbah-khotbah menarik, khotbah-khotbah yang baik yang kita bisa bagikan daripada kita bagi gosip, daripada kita bagi berita-berita hoax. Walaupun lucu, walaupun maksudnya mungkin membuat kita tertawa dan kita berapa banyak di antara kita rindu membagi berita-berita yang bisa membangun orang. Berapa banyak di antara kita waktu kita mendapat berita yang miring, apakah kita tetap menyebarkan atau kita keep? Jangan terus disebarkan. Nanti tambah banyak orang yang mengerti hal-hal yang tidak benar. Tapi bagaimana kita ada hal-hal yang baik. Kita belajar daripada mengirim yang tidak-tidak, lebih enak kita kirim yang baik. Yang bisa mengabarkan Injil, memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan menolong kita dan menopang kita senantiasa. Bapak Ibu, kisah Deborah adalah sebuah pengingat bahwa Allah bekerja dalam cara yang misterius dan seringkali di luar ekspektasi kita. Ia memanggil orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kisah Deborah adalah sebuah kisah yang relevan untuk semua zaman. Ya, ia mengajarkan kita tentang kepemimpinan ilahi, selalu sadar. Kepemimpinan bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkan. Kalau Tuhan menganugerahkan, maka kita akan menjalankan kepemimpinan kita sesuai dengan kehendaknya, selalu mengandalkan Dia, bukan menurut kita. Melaksanakan agenda Tuhan di dalam hidup kita, bukan melaksanakan agenda kita. Kemudian kita diingatkan tentang apa? Kerjasama. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain, kita perlu kerjasama. Jadi tim yang baik. Kemudian kita diingatkan kemenangan. Bahwa kita berperang bukan hanya secara fisik. Sebenarnya kita sedang berperang secara rohani. Dunia di mana kita hidup hari ini merupakan satu peperangan rohani. Dan kita mengandalkan Tuhan. Memperlengkapi diri kita untuk boleh menang di dalam peperangan ini. Dan kalau kita sudah mengalami kemenangan, jangan lupa. Kemenangan itu perlu diberitakan, perlu kita saksikan. Ingat kembali, Allah mengasihi manusia berdosa. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan, yang membutuhkan Kristus dalam hidupnya. Kiranya dari kisah ini kita belajar iman dan keberanian Deborah dan mengikuti teladan Kristus dalam hidup kita serta menyerahkan diri kita kepada Allah supaya kita boleh dipakai menjadi berkat bagi dunia sekitar kita. Tuhan memberkati kita semuanya.